Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. 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 I want to see you. Sing it.
to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hey! See you high and lifted up, shining, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are holy. Oh, hallelujah. Mari kita muji Tuhan sama-sama. Haleluya. We are so happy. We are so happy today because of Jesus. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Yeay. Na 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 na, 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 na 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 na. Na 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 na, 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 na 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 na
na na na na, hey na 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 na, na 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 na, hey na 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 na, na 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 na, hey na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey, na 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 na, hey na 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 na, na 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 na, hey na 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 na, na 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 na, hey na 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 na, na 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 na, hey na 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 na. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami sendirian Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Saat kami kesulitan Tuhan, saat kami susah, Engkaulah jalan keluar bagi kami Tuhan. Engkau pemegang janji yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Oh, thank you Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Oh, you are here, you are here, working in this place. I worship you, God. Worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Oh, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker,
the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it! You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, you are working in this place. Oh, you are here.
the way maker, promise keeper, and miracle worker. Oh, Jesus. I believe in you, Lord. Oh, we believe in you, Jesus. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang kami jalani hari ini, Tuhan, apa yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, semuanya tidak luput daripada-Mu, Tuhan. Oh, thank you, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That's who you are, Jesus. Halo, shalom semuanya. Saya percaya kalian dalam keadaan yang luar biasa, bukan? Kalau yang sekarang lagi nggak semangat, ayo kita semangat untuk dengerin firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini, kakak mau sharing sesuatu yang benar-benar akan merubah hidupmu. Yang gimana kita akan belajar dari seseorang yang boleh dikatakan seorang yang sangat sukses di dalam Alkitab. Maupun di mana-mana bisa dibilang orang ini adalah orang yang bisa merupakan suatu gambaran dari kesuksesan seseorang. Sebelum kita mendengar akan sharing firman Tuhan ini, yuk kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendengar akan sharing firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau memberikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami ini Tuhan boleh mendengar, merenungkan dan melakukan segala firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong kami semua.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, kalian semua, aku tanya ya ini ya. Apakah ada di sini yang tidak ada yang kepingin sukses? Atau aku balik deh. Siapa dari kalian yang hidupnya kepingin sukses? Ayo. Siapa? Ada nggak yang nggak kepingin sukses? Kak, aku nggak kepingin, Kak, kalau sukses-sukses itu. Aku kepinginnya itu hidupnya biasa-biasa aja lah, Kak. Waduh, namanya gini-gini di pinggir jalan, gini-gini di pinggir jalan juga nggak apa-apa kok, gitu kan. Atau jadi orang yang wis gitu-gitu aja lah, Kak, gitu kan. Nggak ada. Kalau kita mungkin ngelihat sebuah cerita tentang tokoh dunia, mungkin yang ada yang namanya Bill Gates atau siapa tuh yang pendirinya Facebook, Mark Zuckerberg, atau pendirinya Tesla, Elon Musk, itu mungkin kita mikir, waduh, mana mungkin ya kita bisa jadi orang yang seperti itu. Atau kita pasti punya keinginan untuk, aku kepingin kayak orang ini, kayak orang itu, betul kan? Figur kesuksesan buat kita mungkin bisa berbeda-beda, tapi aku percaya kalian semua punya mimpi yang besar, betul nggak? Mimpi yang besar, wah. Kalau ditanyain papa, kamu kepingin jadi apa? Ada yang bilang jadi dokter, jadi insinyur, jadi YouTuber, jadi koki handal, dan sebagainya. Itulah cita-cita kita. Itulah menjadi mungkin tingkatan kesuksesan kalian itu kan. Kata sukses itu kan pasti identik dengan orang yang berhasil mencapai mimpinya dalam hidupnya, betul? Terus kemudian dia berhasil unggul dari yang lain, mungkin salah satu juga punya kaya Kak, gitu kan, punya kekayaan yang luar biasa, mungkin keluarganya baik-baik saja, dan banyak yang lainnya, betul? Kita membayangkan sebuah kesuksesan dalam hidup kita sebagai sesuatu model yang luar biasa, model yang mau kita capai dalam hidup kita, betul nggak? Nah, tapi kita kepingin belajar dari satu orang. Nah, kalau biasanya kalau motivator atau kalian pernah tahu di Instagram, di TikTok, itu kan banyak motivator ya. Kemudian banyak yang ajakan, ayo ikut seminar, yuk. Seminar yang akan mengubah hidupmu, gitu kan. Ya, tentang gimana cara mengubah kemiskinan menjadi kekayaan, gitu kan, atau mengubah uang 1 juta menjadi 1 miliar, gitu kan. Wah, banyak seminar yang ingin menampilkan cara menjadi sukses, gitu kan. Atau mungkin kalau kita mendengar ada seseorang yang kita sukai atau figur kesuksesan buat kita mengadakan sebuah webinar atau seminar dalam sebuah acara, tentu kita berlomba-lomba kepingin ikut, betul enggak? Nah, kita kepingin belajar nih. Mungkin kita baca biografi orang-orang yang sukses menurut kita, supaya kita suatu hari kelak bisa seperti mereka. Atau minimal kita ini bisa meniru apa yang baik dari mereka. Betul? Nah, tapi di Alkitab kita, itu ada seorang yang sangat spesial. Seseorang yang bisa dibilang seorang raja yang tersukses dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Siapa tahu siapa dia namanya? Namanya ialah Daud. Daud itu adalah raja yang paling sukses sepanjang sejarah bangsa Israel. Kalau kalian ingat, saat ini negara Israel itu lambang benderanya apa? Benderanya adalah lambangnya bintang. Nah, bintang itu dinamakan Star of David, bintang Daud. Daud ini begitu diingat, begitu dianggap memang raja yang tersukses sampai hari ini. Berapa banyak juga dari teman-teman kalian juga yang namanya David, betul enggak? David itu kan artinya Daud juga. Kenapa nama itu sering dipakai? Karena nama itu adalah nama yang luar biasa. Itu kan jadi harapannya orang dikasih nama itu bisa seperti Raja Daud gitu kan. Apa sih kesuksesan Raja Daud itu sebetulnya? Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab,
Itu apa aja yang dilakukan oleh Israel, oleh Raja Daud? Yang pertama adalah kerajaan Israel diperluas dari tepi Sungai Tigris sampai tapal batas Mesir. Jadi sebelumnya bangsa Israel itu tidak pernah punya wilayah kekuasaan yang besar. Cukup kecil sebetulnya wilayah kerajaan Israel pada saat itu. Bahkan setelah Daud dan Salomo meninggal pun tidak pernah ada wilayah yang seluas seperti Daud ini. Jadi pada saat itu wilayah Daud, wilayah kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Daud itu mulai, kalau zaman sekarang ya, itu mulai dari perbatasan Mesir sampai ke kira-kira di perbatasan antara Syria dan Irak, gitu kira-kira ya. Cukup besar pada saat itu, dan ini luar biasa sekali kejayaan dari Raja Daud ini. Terus Israel itu mampu mengalahkan musuh-musuhnya pada saat pemerintahan Raja Daud. Musuh apapun itu dikalahkan oleh Raja Daud. Raja Daud hampir tidak pernah kalah berperang. Dia selalu menang perang, nggak pernah kalah, gitu kan. Kemudian Daud itu juga menyiapkan atau memodali pembangunan Bait Suci. Memang pada masa pemerintahan Raja Daud itu Bait Suci tidak dibangun, tetapi Raja Daud menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan Bait Suci yang akan dilakukan oleh anaknya, namanya siapa? Salomo. Nah, itu salah satu kesuksesan dari Raja Daud juga. Yang kesuksesan yang kalau dari segi rohaninya apa, Kak? Raja Daud ini bisa dibilang adalah raja yang paling mengasihi Tuhan dan raja yang paling dikasihi oleh Tuhan. Kalau kalian baca nanti cerita di Daud ada di 1 Samuel dan 2 Samuel serta di Mazmur Daud, di kitab Mazmur, kalian akan tahu betapa cintanya Tuhan terhadap Daud dan betapa Daud mencintai Tuhan dengan luar biasa. Ini ada yang aneh loh sebetulnya. Kalau Raja Daud itu mencintai Tuhan, loh kok bisa, Kak? Coba bayangkan saja ya. Ini juga salah satu faktor kenapa kok Daud itu dicintai oleh Tuhan. Bayangkan pada saat itu, pada saat bangsa Israel itu di perjanjian lama ini, konsep Tuhan itu bukan seperti yang saat ini kita kenal. Kalau saat ini kita kenal, kita tahu bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam, bukanlah Tuhan yang nggak bisa disentuh, Tuhan yang jauh dari kita. Kita semua tahu bahwa bahkan kita saat ini berani memanggil Tuhan itu Bapa kita, sahabat kita. Ini sungguh luar biasa, itu setelah kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi sebelum itu, bangsa Israel menganggap hubungan dengan Tuhan itu begitu jauh. Hubungan dengan Tuhan itu seperti harus hati-hati. Bayangkan pada waktu itu kalau para imam masuk ke bait suci atau kemah suci pada saat itu benar-benar harus menyiapkan dirinya. Ketika dia masuk ke dalam bait suci itu, dia harus menyucikan dirinya selama 7 hari. Nggak boleh menyentuh barang-barang yang najis. Tidak boleh melakukan hal-hal yang najis. Dia harus suci, nggak boleh berdosa. Supaya dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau sampai ada cacat gimana, Kak? Mati hukuman. Dia langsung mati saat itu juga. Jadi hubungan dengan Tuhan pada saat pemerintahan Raja Daud ini, itu sepertinya jauh. Sepertinya Tuhan itu yang agung, perkasa. Tuhan itu besar, yang nggak bisa dicapai oleh manusia. Ketika itu, kalau seorang manusia mau minta ampun, kalau ada dosa, dia nggak bisa langsung minta ampun seperti kita kepada saat ini. Tuhan ampuni aku, sudah berdosa. Nggak bisa. Harus apa? Harus mengorbankan domba, kambing, sapi, atau burung tekukur, atau burung merpati pada saat itu. Jadi, sebetulnya konsep Tuhan itu jauh pada saat itu. Tapi Raja Daud ini bisa menulis kitab Mazmur itu. Dia mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia mengingini Tuhan lebih dari apapun. Itu sungguh luar biasa. Konsep berpikir tentang Tuhan itu berbeda dengan orang-orang sejamannya. Dia begitu mengasihi Tuhan, menginginkan Tuhan dengan segenap hatinya.
Dan ini yang membuat Tuhan begitu mengasihi Daud juga. Nah, kalau kita sudah lihat tentang kesuksesan Daud ini, tentu kita berpikir, wah, susah loh aku bisa kayak Daud ini. Daud ini kayak model manusia sempurna ini. Dari segi rohani, dari segi karirnya dia, itu seperti manusia sempurna. Tapi kalau kalian baca di kitab Mazmur, itu sangat banyak sekali ayat-ayat menunjukkan bahwa sebetulnya Daud itu begitu rapuh. Daud itu penuh dengan kegagalan. Daud itu berkali-kali gagal juga. Gagal jatuh dalam dosa juga dia berkali-kali. Dia melakukan kesalahan, keputusan juga pernah. Salah ngomong juga pernah Daud itu. Daud ya, bahkan di situ juga kalau kita lihat dalam kitab Mazmur itu, dia juga sering merasa ditinggal oleh Tuhan loh. Padahal dia tahu kalau Tuhan itu nggak pernah meninggalkan dia. Tapi dia sering juga merasa Tuhan meninggalkan dia. Dia juga merasa tidak adil antara orang benar dan orang fasik. Ayo, di sini siapa yo yang merasa ini, wih anak itu ya nggak percaya Tuhan tapi kok pinter, terus dia itu kaya lagi, dia mungkin banyak yang seneng, ganteng lagi atau cantik lagi gitu kan. Kita kadang-kadang mikir kenapa kok bisa gitu. Sama, ternyata Daud juga berpikir seperti itu. Sering merasa banyak musuh yang gembira atas kejatuhannya di sekitarnya, ya kan? Terus dia juga cemburu sama orang fasik, cemburu sama orang yang berdosa. Kok orang berdosa kok hidupnya kayaknya baik-baik aja, tapi kalau aku kok banyak kesengsaraan. Daud sering ngomel. Daud itu juga sering takut dan khawatir. Dalam kitab Mazmur banyak ditulis tentang kekhawatiran, tentang ketakutannya Daud. Nah, dia juga sering merasa gagal, lemah, nggak berdaya. Ini kalau kita lihat semuanya ini, itu benar-benar kita mikir, ini aku ini kayak aku, betul kan? Seringkali kita juga berpikiran sama dengan Daud. Daud juga pernah gagal apa sih? Wah, kalau kita lihat kegagalan Daud yang paling terkenal adalah ketika dia menikahi Batseba, betul? Membunuh suaminya, Uria, untuk demi mendapatkan istrinya. Kalau selingkuh masih oke ya, ini sudah selingkuh, membunuh suami dari selingkuhannya. Wih, sadis ya. Ini benar-benar dosanya kalau diukur tuh totok jedok gitu kan. Enggak itu aja. Dia juga pernah dilarang oleh Tuhan untuk mensensus penduduk, tapi tetap mau sensus penduduk. Ngotot gitu kan. Sudah diperingatkan jangan, Tuhan nggak boleh, ngotot. Akibatnya apa? 10.000 orang Israel mati gara-gara keputusan yang salah dari Daud. Wah, ini lebih ngeri lagi nih. Lebih ngeri daripada peristiwanya Batseba. Ternyata kegagalan Daud gagal lagi. Daud juga pernah ketika dia lari dari kejaran Raja Saul, dia bersembunyi di Filistin, itu dia ditanya gini oleh Raja Filistin, kamu mau nggak kalau kamu tinggal di sini, kita kalau mau perang sama Raja Saul, kamu harus ikut ya? Oke, aku mau ikut. Nah, waktu beneran dijadiin Raja Filistin ini mau nyerang bangsa Israel, baru mikir si Daud ini, loh, itu kan bangsaku sendiri gitu kan. Terus gimana dong? Akhirnya dia sampai pura-pura gila. Pura-pura gila. Oh, aku nggak ngerti. Sampai Raja Filistin merasa, wis nggak usah diajak, wis nggak usah ajak perang. Orang ini sudah jadi gila, stres. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat ternyata Daud sendiri juga banyak kali mengalami kegagalan. Daud seringkali juga mengalami rasa takut dan khawatir. Sama seperti kita, betul. Dan ini berarti apa sih? Oh, ternyata memang ya, yang dibilang orang yang tersukses sekalipun, dia itu sebetulnya banyak sekali mengalami kesusahan di balik hidupnya. Kita nggak tahu, mungkin kalau kita ngeliat TV aja, ngeliat cerita di koran atau online news dan sebagainya, kita merasa orang itu, wah sukses kan. Tapi belum tentu loh. Apa yang menjadi perasaannya kita nggak tahu. Sama seperti ketika kakak membaca tentang kisah Daud ini, merasa iya bener ya. Ini kan aku juga sering merasa gagal, aku juga sering merasa takut dan khawatir, aku sering gagal loh, jatuh dalam dosa juga sering loh.
Oh Tuhan, kadang-kadang kakak merasa, apakah Tuhan ini masih berkenan ya terhadap aku ya? Apakah rencana Tuhan itu bisa jadi ya di dalam aku? Apakah rencana Tuhan itu bisa terjadi di dalam kakak ini? Tapi kalau kita lihat dari kisah Daud, luar biasa. Walaupun Daud mengalami banyak kegagalan, kesalahan, yang belum kakak ceritakan juga banyak, kalian baca sendiri berapa kali Daud gagal dalam hidupnya. Termasuk sama anaknya juga, Absalom, dia pernah dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Tetapi ketika Daud itu berespon yang tepat, itu Tuhan tidak pernah bisa batal rencananya terhadap Daud. Amin. Jadi kalau kita ini berpikir kita mau sukses, jangan berpikir bahwa kita ini nggak mungkin gagal. Kita mungkin akan mengalami kegagalan-kegagalan dan kejatuhan-kejatuhan. Tapi kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Rencana Tuhan tetap terjadi dalam hidupmu. Betul. Kalau saat ini kamu merasa, aduh Kak, aku gagal, aku sudah jatuh dalam dosa yang nggak mungkin orang ampuni, nggak mungkin mama-mamaku mau terima, nggak mungkin Tuhan mau terima. Hei, tunggu dulu. Ingat kisahnya Daud. Dia juga bukan orang yang nggak pernah gagal, nggak pernah khawatir, nggak pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah merasakan itu semua. Tapi Tuhan yang mengasihi dia, tetap menopang dia sampai rencana Tuhan benar-benar digenapi dalam hidupnya. Kalau kita lihat apa sebetulnya yang dilakukan oleh Daud dan apa sih yang menjadi, kenapa kok Tuhan itu begitu mengasihi Daud? Kalau kita membaca di dalam Mazmur, kita tahu bahwa dia menulis begini, Tuhan itu satu-satunya harapannya. Hanya percaya pada Tuhan, manusia nggak bisa dipercaya. Itu ditulis Daud. Tuhan Allah yang maha adil, walaupun dia sebelumnya dia melihat sering iri sama orang fasik, tapi akhirnya Daud melihat bahwa memang Tuhan itu adil. Tuhan itu bukan Tuhan yang buta, tapi Tuhan yang melihat segala perbuatan manusia. Tuhan dibilang gini juga, Tuhan tempat perlindungan yang hakiki. Tuhan maha pengasih dan pengampun. Tuhan yang penghibur. Dan yang sungguh menarik ini adalah Daud itu selalu rindu dengan sangat dengan Tuhan. Yaitu rindu banget. Sampai ada lagunya, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hampir nggak ada nabi ataupun tokoh dalam Alkitab yang menulis ayat seperti ini. Dia begitu rindu sama Tuhan. Dia begitu merindukan Tuhan lebih dari apapun. Guys, kakak mengajak kalian mau sukses nggak sih? Kalian mungkin pasti punya cita-cita yang sangat besar dalam hidup kalian. Dan percayalah bahwa Tuhan juga punya cita-cita yang besar atas hidupmu. Tuhan tuh nggak mau hidupmu biasa-biasa saja. Tuhan itu nggak mau kalau hidupmu itu nggak berguna. Hidup yang nggak berdampak buat lingkunganmu. Tapi Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Kakak percaya sekali Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Ayo, kalau kalian saat ini merasakan, oh Kak, aku ini sedang merasa sering gagal Kak. Aku sudah jatuh dalam dosa. Aku merasa nggak bisa. Aku merasa terus khawatir. Aku merasa sering gagal dalam pelajaran mungkin. Dalam hubungan dengan teman. Dalam hubungan dengan keluargamu. Kamu merasa gagal. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau Daud aja dengan segala kekurangannya, dengan banyak kegagalannya, rencana Tuhan tetap digenapi dalam hidup Daud. Aku percaya kalian juga akan menjadi seperti Daud ini. Yang rencana Tuhan tetap terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi.
Tapi apa sih respon kita untuk bisa kita mencapai itu? Salah satu yang Daud sudah tulis dalam Mazmurnya tadi, yang pernah Kakak sebutkan, bahwa dia begitu mengasihi dan mengingini Tuhan lebih dari apapun. Ini yang harusnya ada dalam hidup kita. Seberapa rindu engkau oleh Tuhan setiap pagi? Apakah kita mencari Tuhan setiap pagi, setiap hari? Apakah kita mengingat Dia setiap hari? Atau jangan-jangan kita sering lupa kalau Tuhan ada dalam hidup kita? Atau kita sering lupa kalau Tuhan itu ada, sedang berperkara dalam hidup kita? Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Kakak kepingin banget kalian, hidup kalian itu sesuai dan terjadi rencana Tuhan. Dan ketahuilah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Rencana Tuhan pasti jadi. Tinggal responmu saat ini. Kalau ada yang merasa hidupnya sudah jauh dari Tuhan, ayo saat ini juga kembali lagi. Kembali sama Tuhan. Tuhan sedang berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk pintu hatimu untuk engkau membuka dirimu terhadap Tuhan. Kalau ada yang merasa kosong, merasa hampa saat ini, temanmu nggak bisa memuaskan kamu, keluargamu nggak bisa memuaskan kamu, mungkin mainanmu nggak bisa memuaskan kamu, uangmu nggak bisa memuaskan kamu. Hanya ada satu yang dapat memuaskan hatimu, yaitu Tuhan Yesus ketika Dia masuk ke dalam hatimu. Percayalah, ini bukan sebuah kebohongan, tapi ini yang aku alami sendiri. Ketika sering ya, kalau dulu mungkin waktu SMP SMA itu namanya BT, itu kan sering kan. Sering kita merasa, aduh, nggak ada apa-apa, sumpek-sumpek sendiri, BT-BT sendiri. Kalau itu nggak ada obatnya, beneran. Apalagi kalau kita lagi bertengkar sama teman, atau ada masalah di sekolah, itu waduh, sumpeknya setengah mati, nggak ada obatnya. Satu saja yang bisa menjadi obat dari itu semua, yaitu ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita doa sama Tuhan, minta sama Tuhan benar-benar, ayo Tuhan, Tuhan yang mengubah hidupku, Tuhan yang menjaga hidupku, Tuhan kasih damai sejahtera buat aku. Kalau ada yang saat ini sedang mengalami masalah atau nggak ada masalah apa-apa, tapi kok ya sumpah kayak itu, gitu kan mungkin ya, merasakan aku sumpah terus, hatiku rasanya nggak enak terus setiap hari. Ayo, Kakak mau ajak kalian berdoa untuk meminta Tuhan hadir dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera, masuk benar-benar bertahta dalam hidup kita. Baik, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang singkat ini. Kami mau belajar dari kisah dari Daud ini Tuhan. Ketika Daud ini mengalami banyak kegagalan, banyak kesalahan, tapi kami melihat bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja atas hidup Daud. Juga hal yang sama terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami sudah berkali-kali gagal, kami sudah berkali-kali jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan, aku berdoa bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami, Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berespon benar atas segala apa yang sedang kami alami saat ini. Kami terus mau cari Engkau secara pribadi, Tuhan. Kami mau doa, kami mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesusku. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati Tuhan orang-orang di sekitarku, keluargaku, teman-temanku Tuhan. Dalam melalui hidupku ini, kuasa-Mu dinyatakan atas mereka. Dalam melalui hidupmu ini Tuhan, saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, yang mendengar akan firman Tuhan ini, Tuhan sudah berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar akan firman Tuhan tentang kisah kesuksesan dari Raja Daud. Mari kita imani, mari kita lakukan apa yang kita sudah dengar dari firman Tuhan yang tadi Kakak sampaikan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita.
beberapa minggu ini gereja kita sudah juga melakukan ibadah offline. Mari kita juga berdoa kiranya Tuhan melindungi. Mari kita juga kalau yang bisa datang aja di ibadah offline itu. Ayo, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Yang masih duduk mungkin ayo kita berdiri. Yang sambil makan stop dulu. Yang lagi tidur-tiduran berdiri langsung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku mau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mendengar akan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjaga mereka Tuhan, keluar masuk rumah mereka Tuhan yang jaga. Virus-virus tidak ada yang berkuasa atas mereka. Semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjagai setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini yang sudah ditaburkan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat dalam hidup kami. Kami melakukannya karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. See you next week. Bye-bye.